Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Ini sudah masuk di musim penghujan, kadang hujan, angin, jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Faiz di kesempatan ini. Tapi sebelum nanti kita akan belajar bersama, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mohon ketua kelas Mas Argo bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selanjutnya kita tadarus dulu. Kita bareng-bareng lafadzkan Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sekarang Pak Faiz presentasi terlebih dahulu. Argo, Bella, Hadir. Prian, Prasetyo, Gesang Bagaskoro, Elsafa Elandita, Aski Nabila, Nagita Marwa, sakitnya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga cepat sembuh dan besok bisa kembali ikut belajar bersama kita. Amin. Udah sarapan semua tadi pagi? Udah. Oh, ada yang belum. Coba biar semangat semuanya berdiri dulu. Semua berdiri, kita ice breaking sebentar. Yuk berdiri dulu. Oke, baik anak-anak, kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalau Pak Faiz bilang tepuk satu berarti tepuk satu kali. Coba kita cek dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Udah? Bisa ya? Coba cek lagi. Tepuk dua. Oke. Kalau nanti Pak Faiz bilang
tepuk satu berarti tepuk satu, tepuk dua. Kalau Pak Wes nggak ada tepuknya, cuma bilang dua berarti nggak usah tepuk. Bisa ya? Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau nggak ada tepuk, jangan tepuk ya. Sekali lagi, oke, ada Mas Pian satu. Sekali lagi yuk, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, satu. Tepuk tangan kita semua. Saya akan duduk kembali. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang peran dan keteladanan dari para tokoh ulama yang ada di Indonesia, yang nantinya kita akan menggalinya, mempelajari bersama, mendiskusikan melalui metode jigsaw. Namun sebelumnya tentu anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Materi apa? Khutbah, tabligh dan dakwah. Kita belajar tentang materi ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Coba siapa yang mau jawab kemarin kita belajar tentang khutbah itu apa? Saya. Oh ya, silakan Mbak Bila. Apa itu khutbah? Khotbah adalah salah satu cara yang dipakai untuk mengkomunikasikan pesan atau pidato yang disampaikan berdasarkan ketentuan rukun dan syarat tertentu. Iya, benar sekali. Jadi khutbah ada syarat dan rukun tertentu dan harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Ada khutbah satu dan khutbah dua. Oke, beri plus untuk Mbak Bila. Oke, baik anak-anak. Sekarang Pak Wais tunjukkan dulu tujuan pembelajaran di hari ini yang akan kita pelajari bersama. Nanti kita gali, kita diskusikan. Kelihatan ya? Ya. Oke, baik. Di pembelajaran hari ini kita akan menggali, mempelajari tentang peran dan keteladanan tokoh ulama yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya di hari ini yang pertama, menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Siapa saja beliau? Hamzah Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singgili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Abdul Somad Al-Palimbani, Abu Abdul Mu'ti At-Tanari, Muhammad Soleh As-Samarani. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk proyek kreatif seperti poster, infografis, mind map, atau video singkat. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap gemar membaca, menulis, dan produktif dalam berkarya. Jadi itu anak-anak tujuan pembelajaran kita di kesempatan ini. Kurang lebih ada 3 poin yang nantinya saya harap kalian semua mampu untuk melaksanakan 3 poin ini. Ada menganalisis, mempresentasikan hasil, kemudian setelah dipresentasikan akan tumbuhlah sikap gemar membaca, menulis, dan produktif dalam berkarya. Begitu. Terus selanjutnya Pak Mas ada 2 video pembelajaran sebagai pengantar di awal. Nanti bisa kamu analisis ya. Umat Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Berkat kesederhanaan para ulama penyebar Islam di Indonesia, perjuangan dakwah menunjukkan hasil luar biasa. Banyak rakyat jelata, masyarakat miskin juga orang awam dengan sukarela memeluk agama Islam. Yang B, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut.
tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas, dan mendalam. Semua itu diperoleh karena ketekunan belajar agama kepada ahlinya. Mereka berguru kepada para ulama yang jalur keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Selanjutnya ada satu video lagi. Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah kesamaan budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit selamanya seperti perkiraan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langgar, yang fungsinya sebagai tempat pengeras suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punden Buddha yang telah ada pada zaman Megalitik. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Adapun akulturasi yang terjadi, misalnya peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan, bahkan hingga sekarang. Masyarakat yang menganut Islam akan memperingatinya dengan menggelar pengajian atau tahlilan dengan bacaan-bacaan bernafaskan Islami. Upacara lain yang terakulturasi agama Islam juga dapat kita lihat pada ritual pra-kelahiran guys. Di Jawa, ritual 7 bulanan dikenal dengan upacara mitoni. Dalam upacara mitoni, sang ibu melakukan ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Persebaran Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Huruf-huruf Arab mulai digunakan di Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pahlaw ke dalam huruf Arab, yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkena pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Adapun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suhuf. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut, misalnya permainan debus, tarian ini terdapat di Banten. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Pengaruh Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudati. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Kemudian, ada seni wayang yang sudah populer di masyarakat kita. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada masa awal penyebaran Islam, pertunjukan wayang digunakan oleh para wali untuk mendakwakan agama Islam.
di mana para wali memodifikasi cerita pewayangan dengan menyisipkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Dari video yang sudah kita lihat tadi, berpengantar ya, kalian lihat apa saja nih? Coba dari Mas Argo, lihat apa tadi Mas? Oh, ada ritual mitoni ya, mitoni 7 bulanan. Mas Ben apa? Lihat masjid apa tadi? Oh, Masjid Menara Kudus ya, Masjid Menara Kudus yang bangunnya ada menaranya yang itu sebagai corak ya, perpaduan antara Islam dan Hindu. Mas Gesang apa, lihat apa tadi? Makam Sunan Kudus, Pak. Oh iya, makam Sunan Kudus di belakang masjidnya Sunan Kudus. Mbak Bella lihat apa? Ada debus. Debus silat tadi ya, silat. Kemudian ada siapa? Wayang kulit, iya benar, wayang kulit. Kemudian pasti ada tarian, iya tarian ya. Oke, bagus, benar yang kalian lihat, dan kita bisa tekankan bahwa Islam yang datang di Indonesia, diajarkan di Indonesia, tentu tidak lepas dari adanya jasa para tokoh ulama. Dan kita tahu bahwa dari tokoh ulama itulah kemudian Islam berkembang di Indonesia sehingga sekarang menjadi mayoritas agama di Indonesia. Dan tentu kita tahu bahwa Islam yang datang di Indonesia tidak ada cara paksaan, tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan ya, perang tidak ada, tapi datang dengan cara yang damai. Dan tokoh ulama yang menyebarkannya pun juga beliau alim, beliau ahli ilmu, beliau pantang menyerah. Selanjutnya, kira-kira apa kontribusi terbesar para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia? Belum tahu ya. Kemudian juga Pak Ustaz tanya, bagaimana nilai-nilai perjuangan mereka relevan dengan kehidupan sehari-hari? Apa saja keteladanan yang bisa diambil dari para ulama tersebut? Nah, untuk menjawab ini, maka nanti kita perlu pendalaman, kita gali dalam bentuk proyek based learning. Nanti Pak Faiz bagi kelompok, kita pakai metode jigsaw untuk kamu diskusi, kemudian dikuasai materi itu, saling berbagi, kemudian dipresentasikan. Hasilnya nanti kamu buat dalam bentuk apa? Bisa buat bentuk PPT atau infografis atau mind mapping, atau kalau mau buat poster juga boleh gitu ya. Nanti Bapak siapkan linknya, setelah dikerjakan dikumpulkan di link, nanti dipresentasikan. Siap? Oke. Baik, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok diskusi. Nanti masing-masing kelompok nanti Bapak berikan 2 tokoh untuk kamu pelajari. Setelah dipelajari, dikuasai, dibagikan, di-share ke kelompok yang lain. Jadi di sesi 1 ini nanti kurang lebih selama 10 menit kalian kumpul dengan kelompoknya untuk nanti dikerjakan di LKPD yang sudah Bapak siapkan. Jadi ada LKPD sama ada materi sesuai dengan kelompoknya. Di LKPD ini nanti ada 4 poin yang perlu kamu kerjakan. Yang pertama, analisis latar belakang dan peran dari tokoh ulama sesuai dengan kelompok masing-masing, serta keteladanan apa yang dapat dicontoh. Yang kedua, setelah kamu tentukan, kamu tulis, dibuat dalam bentuk infografis boleh, mind mapping boleh, PowerPoint juga boleh, atau video pendek juga nggak apa-apa. Kemudian setelah dibuat, dikumpulkan di Google Drive, kemudian kalian maju dipresentasikan hasilnya. Dan yang poin selanjutnya, sebelum nanti dibuat PPT ataupun poster dan yang lainnya, kamu terlebih dahulu dibuat peta konsepnya dulu. Peta konsepnya dulu di bawah ini sudah Bapak siapkan apa saja konsepnya maupun isi yang nantinya akan kamu tampilkan pada proyek yang nanti akan kamu buat. Paham? Paham ya? Oke, coba berhitung 1 sampai 3 berarti. 1, 2, isi. Ini LKPD-nya sama ada 1 nanti materi.
LKPD untuk diisi sama materinya. Oke, baik, sudah selesai ya. Pas ada 6 tokoh, tiap kelompok ada 2 tadi. Yang kelompok 1 tadi temanya kamu mencari latar belakang dan juga keteladanan apa yang bisa diambil dari Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Abdurrahim Ali Asingkili. Kemudian yang kelompok 2 dari Syekh Yusuf Al-Makassari dan Abdul Somad Al-Palembani. Dan kelompok yang ketiga Abu Abdul Mu'ti At-Tanari sama Muhammad Soleh As-Samarani. Karena kita pakai metode jigsaw, maka sekarang dari tema masing-masing kelompok yang sudah kamu pelajari kemudian dibagikan ke kelompok yang lain. Maka nanti kelompok 1 satu anak pindah ke kelompok 2, kelompok 2 satu anak pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah satu anak ke kelompok 1 untuk saling bertukar informasi, bertukar materi. Paham ya? Oke, silakan bisa langsung bertukar. Yuk. Kelompok 1 ke orangnya pindah. Oke, silakan berpindah. Berdiri berpindah. Ya. Kelompok 2 ke 3 berpindah, silakan. Disampaikan ke temannya tentang materi itu. Nanti setelah itu baru kita buat proyeknya. Oke, silakan. Udah clear ya. Sekarang kembali ke kelompok lagi. Ini udah ke kelompok semula. Silakan sekarang dibuat proyeknya untuk membuat PPT, poster juga boleh, atau infografis juga boleh. Jika ada yang belum paham, mau tanya silakan. Ya, gimana, Sargo? Oh ya, PPT-nya bisa buat pakai Canva, boleh ya? Artinya ya, dibuat pakai Canva. Tinggal pilih template-nya. Yang lain juga sama, pakai Canva bisa toh? Pakai Canva aja, pakai Canva bisa, infografis juga bisa, mind mapping juga bisa. Silakan dikerjakan. Pak Wais kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu nanti bisa dikirim di link yang sudah Bapak siapkan di sini. Ya, langsung dikirim aja, nanti kita presentasikan. Oke, baik. Sudah Pak Wais cek, sudah dikirim semua ya. Sudah dikirim, terima kasih. Sekarang silakan dipaparkan, disampaikan biar kita adil, nggak harus urut dari 1. Pak Faiz sepin ya, kita acak kelompok berapakah yang maju, apakah 1 atau 2 atau 3. Kita putar. Oh iya, kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan. Kelompok 3 maju. Perkenalkan, nama saya Argo Wahyu Satrio. Nama saya Frian Prastio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk untuk kelompok 1. Oke, tinggal 1 lagi. Silakan berarti kelompok 2. Silakan maju ke depan.
Sekarang aja ya. Ini bisa. Nah. Ya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khaliwati Al-Makassari. Latar belakang Syekh Yusuf 1626 sampai 1699 adalah ulama besar asal Makassar, dikenal sebagai tokoh pergerakan Islam yang juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi yang mendalami ajaran tasawuf dalam tradisi khalwatiyah. Peran dan keteladanan. Perjuangan melawan kolonialisme. Syekh Yusuf berjuang melawan Belanda dan menjadi simbol perlawanan. Penyebaran Islam, mengajarkan tasawuf dan mendirikan pesantren di berbagai tempat, termasuk di Madura, Lombok, dan Kalimantan. Keteladanan, keteguhan dalam memperjuangkan Islam dan martabat bangsa meskipun harus diasingkan oleh penjajah. Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Latar belakang Abdul Somad Al-Palimbani 1704 sampai 1780 adalah seorang ulama yang intelektual Islam yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ia dikenal karena karya-karyanya dalam bidang fikih, tasawuf, dan akidah. Peran dan keteladanan, penulis dan pembaharu, menulis berbagai kitab yang membahas tentang akidah, fikih, dan tasawuf, serta mengajarkan ilmu Islam di berbagai wilayah. Pendidikan, Abdul Somad merupakan penggerak pendidikan Islam di wilayah Sumatera dan melahirkan banyak murid yang menjadi ulama terkemuka. Keteladanan, ketekunan dalam menyebarkan ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk untuk kelompok 2. Oke, baik. Luar biasa tadi sudah kita gali bersama terkait dengan 6 tokoh tadi. Sudah kamu buat proyek juga. Tadi buat PPT, ada yang mind mapping dan ada yang poster. Terus selanjutnya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian, sekarang Pak Faiz lakukan post test. Jadi nanti LKPD Pak Faiz ambil. Ini ada 10 soal pilihan ganda untuk kalian kerjakan. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Jika sudah selesai nanti diberikan ke Pak Faiz kembali. Gitu ya. LKPD nanti Pak ambil. Jadi dikerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda, tinggal kamu pilih. Usahakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Usahakan dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Faiz beri waktu 7 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dulu. Oke, terima kasih. Udah selesai semua. Pak Faiz ambil, nanti Pak Faiz koreksi. Sekaligus ini nanti Pak Faiz masukkan nilainya di penelitian tindakan kelas dari Pak Faiz. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, tadi di salah satu kelompok ada simpulan yang baik. Ini dari kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 silakan bisa dipaparkan, di-share kesimpulan dari yang kita pelajari di hari ini. Mbak Bella, maju ke depan sini. Di sini. Kesimpulan, peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Tokoh-tokoh ulama ini tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam Indonesia.
Mereka meneladankan nilai-nilai kesederhanaan, keteguhan iman, dan cinta kepada ilmu. Keteladanan mereka dalam menjaga ajaran Islam, memperjuangkan kemerdekaan, dan mendidik generasi muda adalah warisan yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Bila. Oke, terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Bila. Jadi tokoh-tokoh ulama ada berapa tadi anak-anak? Ada 6. Ada 6 tokoh tadi. Beliau semuanya tokoh yang sangat luar biasa, berperan dalam pengembangan ilmu agama, tapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam di Indonesia. Tidak hanya fokus pada agama, tapi juga pada karakter dari para santrinya. Kemudian meneladankan nilai-nilai kesederhanaan dalam hidup, keteguhan, pantang menyerah, teguh dengan iman, kemudian cinta kepada ilmu. Dan benar tadi bahwa dari para tokoh tersebut, mereka menjaga ajaran Islam, memperjuangkan kemerdekaan, bahkan tidak hanya menjaga agamanya, tetapi juga ikut memperjuangkan kemerdekaan di negara kita, mendidik generasi muda sebagai warisan yang perlu dilestarikan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu penting sekali para pemuda. Masih ingat kata-katanya Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Ya, itulah yang dilakukan para tokoh, di samping mengajarkan Islam juga mengajarkan moralitas, mengajarkan cinta tanah air, sehingga di saat ini kita bisa merasakan betapa indahnya Islam di Indonesia, betapa luasnya Islam di Indonesia, sebagaimana bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan sudah sukses dibawa oleh para tokoh ulama yang kita pelajari tadi. Ada Hamzah Al-Fansuri sampai dengan Muhammad Soleh As-Samarani atau Mbah Soleh Darat yang makatnya di Semarang, itu sudah sukses, sudah banyak mengajarkan kita tentang keteladanan, betapa gigihnya, betapa pantang menyerahnya beliau dalam mendakwahkan Islam, sekaligus menanamkan nilai-nilai moralitas. Kita sebagai generasi bangsa, maka tugas kita adalah menjaga, meneruskan apa yang menjadi teladan dari para tokoh ulama. Kita contoh yang baik-baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini, bagaimana? Ada ilmu baru ya? Senang ya? Oke. Sampailah di penghujung kegiatan untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat, berkah, dan Pak garis bawahi bahwa apa yang kita pelajari tadi betul-betul harus kalian terapkan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan hari ini. Jika ada kurangnya apa, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.